Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Siapa? Farida. Kenapa dia? Sakit apa coba? Oh, iya. Jangan lupa nanti dijenguk ya sepulang sekolah. Nah, sekarang kita berikan doa kepada Farida dulu supaya dia cepat segera sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi. Sebelum kita memulai pelajaran, itu sampah-sampah di bawah meja itu tolong dibersihkan dulu. Kertas-kertasnya itu tolong dibuang di tempat sampah. Nah, ya kamu, Amar, kamu rapikan dulu itu bajunya, dimasukkan biar rapi. Nah, yang lain juga dirapikan dulu bajunya ya. Nah, kalau sudah rapi, terus keadaan kelas ini bersih kan enak dipandang. Terus nanti pembelajarannya juga nyaman. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, hendaknya kita berdoa dulu. Dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Pertemuan kemarin kan kita membahas tentang jenis pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan hasil ulangan kalian, itu kalian mendapat nilai yang bagus-bagus. Jadi, Ibu rasa kalian sudah memahami semua materi yang telah Ibu sampaikan di bab 2 kemarin, yaitu bab jenis pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita menginjak di bab 3, yaitu fungsi dan struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, di bab 3 ini itu ada 3 sub pokok bahasanya. Yang pertama yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Yang kedua, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang ketiga, teknologi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Untuk pertemuan kali ini kita membahas pokok materi yang pertama dulu, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Untuk 2 materi yang lainnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri pada pertemuan ini yaitu dapat memahami bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya dalam kehidupan tumbuhan itu sendiri. Nah, coba kalian sebutkan apa aja sih organ-organ yang ada pada tumbuhan. Masih ingat belum organ-organ yang ada pada tumbuhan itu ada apa aja? Ya, coba kamu Kusuma silakan jelaskan. Nah, ya ada yang mau menambahi lagi dari jawaban Kusuma? Ya, kamu Lana silakan jelaskan. Nah, ya ada yang dapat menyimpulkan lagi? Ya, silakan kamu. Ya, terima kasih. Nah, Ibu simpulkan lagi ya, kalau organ-organ tumbuhan itu ada beberapa, dan lengkapnya itu yang pertama ada akar, ada organ akar, yang kedua ada organ batang, yang ketiga ada organ daun, yang keempat ada organ bunga, yang kelima ada organ buah, yang keenam ada organ biji. Sekarang kita akan membahas yang poin pertama dulu, yaitu akar. Nah, fungsi akar ini yaitu sebagai penopang tumbuhan dari dalam tanah, sebagai tempat berpijaknya tumbuhan juga. Dan fungsi akar yaitu menyerap air dan garam mineral serta zat-zat hara untuk diangkut ke dalam tubuh tumbuhan dan ditransfer ke daun sebagai bahan dalam proses fotosintesis. Fungsi akar selanjutnya yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, fungsi akar ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang memiliki modifikasi pada akar, sehingga akarnya itu dapat dijadikan tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, fungsi lain akar yaitu sebagai absorpsi atau penyerapan air dan garam mineral. Nah, selanjutnya sistem perakaran. Sistem perakaran itu ada 2. Yang pertama sistem perakaran serabut, yang kedua sistem perakaran tunggang. Nah, apa bedanya sistem perakaran serabut sama sistem perakaran tunggang?
Ya, kamu. Sandi, silakan. Ya, betul. Kalau sistem perakaran serabut itu biasanya ada di tumbuhan monokotil, sedangkan sistem perakaran tunggang itu biasanya ada di tumbuhan dikotil. Nah, selanjutnya yaitu ada struktur dan fungsi struktur luar dan dalam akar. Nah, untuk struktur luar itu akar memiliki bagian-bagian tersendiri. Yang pertama itu ada pangkal akar, batang akar, rambut akar, serabut akar, dan tudung akar. Nah, apa sih bedanya serabut akar sama rambut akar, Ibu? Nah, bedanya itu kalau rambut akar itu berada di semua bagian akar. Sedangkan serabut akar itu adalah percabangan atau modifikasi dari akar sendiri. Jadi, kalau serabut akar itu percabangan dari akar-akar yang kecil-kecil itu yang menyebar ke bagian-bagian atau ke segala arah di dalam tanah. Nah, fungsinya untuk yang serabut akar ini itu untuk lebih menyerap ke air dan garam mineral. Nah, selain ada struktur luar, itu ada struktur dalam akar juga. Nah, struktur dalam akar itu ada beberapa, ini contohnya, yaitu ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, ada floem, dan ada xilem. Ini semua itu dapat dihafalkan dengan beberapa singkatan. Yang pertama yaitu ada eko, endo, flo, si. Nah, untuk E itu epidermis, ko itu korteks, endo itu endodermis, flo itu phloem, dan si itu xilem. Nah, ada yang ditanyakan mengenai ini organ pada akar ini. Kalau gitu Ibu lanjutkan ke organ selanjutnya, yaitu organ batang. Organ batang ini itu berbentuk bulat, lonjong, dan berbentuk silinder. Nah, fungsi dari batang ini ada yang tahu tidak apa? Ya, apa coba sebutkan? Ya, bagus. Terus yang lain ada yang mau menambahi? Ya. Ya, bagus. Nah, jadi fungsi dari batang ini yaitu sebagai tempat mengalirnya atau mengangkut zat-zat hara yang dari dalam akar menuju ke daun. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai penyokong tubuh tumbuhan agar tidak mudah roboh. Nah, batang juga memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan yang mengalami modifikasi pada batang. Nah, batang sendiri yaitu memiliki struktur luar dan struktur dalam. Nah, ini contoh gambar struktur luar dan struktur dalam pada akar. Nah, untuk struktur luar batang yaitu batang memiliki pangkal batang, terus batang itu sendiri atau tubuh batang, kemudian ada cabang-cabang batang. Nah, cabang-cabang batang ini biasanya disebut dengan ranting atau dahan. Nah, selanjutnya yaitu ada struktur dalam batang, yaitu sama seperti struktur dalam pada akar, yaitu ada eko, edo, flo, si, yaitu ada epidermis, korteks, endodermis, phloem, dan xilem. Namun pada tumbuhan ini ada kambiumnya. Ada tambahan yaitu ada kambium. Nah, perbedaan dari batang monokotil dan batang dikotil itu pada kambiumnya ini. Kalau pada tumbuhan dikotil itu memiliki kambium, sedangkan pada tumbuhan monokotil itu tidak memiliki kambium. Nah, perbedaan lainnya yaitu pada ruas-ruas batang. Jika pada ruas batang di tumbuhan monokotil itu ruas-ruasnya terlihat jelas. Tapi kalau di tumbuhan dikotil itu ruas-ruasnya tidak terlihat jelas. Nah, ada yang ditanyakan, sampai sini paham? Belum, anak-anak? Paham ya? Nah, langsung Ibu lanjutkan di poin ketiga, yaitu daun. Nah,
di daun ini itu adalah organ terpenting yang ada di tumbuhan. Coba, kenapa daun disebut sebagai organ terpenting? Ya, kamu silakan jelaskan. Ya, betul sekali. Karena di daun ini sebagai tempat proses fotosintesis, di mana pada proses fotosintesis ini adalah produksi makanan oleh tumbuhan sendiri, yaitu tumbuhan mampu mengolah bahan-bahan seperti air dan cahaya matahari dan diolah menjadi makanan pada tumbuhan itu sendiri. Nah, untuk fungsi daun ada yang tahu nggak apa aja? Ya, coba kamu ya jelaskan. Ya, betul. Ada yang mau menambahi lagi? Ya, silakan. Ya, betul. Jadi, fungsi daun ini yaitu sebagai tempat fotosintesis. Selain itu, fungsi daun yaitu sebagai tempat proses transpirasi atau sebagai tempat proses penguapan air dan sebagai tempat proses pernafasan pada daun. Nah, selain fungsi daun yaitu ada struktur luar dan struktur dalam daun. Yang pertama ada struktur luar. Nah, struktur luar daun yaitu ada tangkai daun, helai daun, dan pelepah daun. Selain itu, ada struktur dalam. Struktur dalam pada daun itu ada epidermis, ada jaringan palisade, ada jaringan spons atau bunga karang, dan ada xilem dan phloem. Nah, ada yang tahu nggak fungsi dari jaringan palisade dan spons? Ya, apa coba kamu sebutkan? Ya, betul sekali, Susanti. Jaringan palisade dan jaringan spons ini sebagai tempat proses terjadinya fotosintesis dan penyimpanan klorofil pada tumbuhan atau pada daun. Ada yang tahu nggak sih perbedaan dari tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil pada organ daun ini? Ya, coba kamu jelaskan. Apa sih perbedaannya? Ya, betul. Itu salah satunya. Nah, perbedaan dari tumbuhan daun pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil itu terdapat pada urat daunnya. Nah, oh ya, ibu tambahkan dulu ya. Antara urat daun dan tulang daun itu berbeda. Kalau urat daun itu yang berada di tengah. Kalau yang itu tulang daun itu yang ada di tengah. Kalau yang urat daun itu yang menjalar di helai-helai daun. Jadi beda antara urat daun dan tulang daun. Nah, perbedaan pada daun pada tumbuhan dikotil dan monokotil yaitu urat daunnya. Kalau tumbuhan monokotil itu urat daunnya sejajar. Kalau tumbuhan dikotil itu urat daunnya menjala. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau gitu ibu lanjut ke organ tubuh yang keempat, yaitu organ tubuh bunga. Nah, bunga itu apa aja fungsinya bunga? Ya, betul. Bunga itu sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, di dalam bunga ini itu kan terdapat mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini berfungsi sebagai penarik serangga-serangga untuk membantu proses penyerbukan pada bunga. Nah, bunga itu memiliki struktur luar. Ini ya, untuk gambar bunga lengkap. Nah, bunga lengkap itu memiliki tangkai bunga, kelopak bunga, dasar bunga, terus kemudian memiliki putik bunga, memiliki benang sari, dan memiliki mahkota. Nah, ada yang ditanyakan lagi dari penjelasan ibu mengenai bunga ini. Nah, kita lanjut ya untuk buah dan biji. Ini yang terakhir. Untuk buah dan biji, ayo, apa fungsinya buah dan biji? Ya, sebagai bakal buah atau sebagai calon penerus dari tumbuhan tersebut. Dalam buah itu
ada bagian-bagiannya. Yang pertama, kalau struktur buah itu ada kulit buah, ada daging buah, dan kemudian ada biji. Nah, biji sendiri ini memiliki struktur, yaitu kulit biji, inti biji, dan tali pusat. Sudah paham sampai sini? Ada yang ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu beri tugas pada kalian ya. Pertama, sekarang buat kelompok dulu. Nah, tiap-tiap kelompok itu melakukan diskusi. Diskusinya mengenai apa? Mengenai modifikasi organ-organ pada tumbuhan. Jadi ada yang modifikasi akar, ada modifikasi batang, ada modifikasi daun, ada modifikasi bunga, gitu. Jadi Ibu kasih waktu 20 menit untuk diskusi. Kemudian nanti akan tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Nah, bagaimana diskusinya? Sudah selesai semua kan? Jadi, dimulai dari kelompok pertama dulu. Silakan untuk kelompok pertama, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas paparan semua presentasi dari kelompok masing-masing. Semuanya Ibu rasa bagus. Jadi masing-masing kelompok itu sudah memaparkan hasil dari modifikasi tiap organ-organ tumbuhan. Ada yang pada akar, ada yang pada daun, ada yang pada batang, ada yang pada bunga juga. Semuanya ada yang ditanyakan dari pemaparan teman-teman ini. Ibu jelaskan lagi ya mengenai modifikasi pada tumbuhan ini. Nah, untuk modifikasi akar itu ada banyak sekali organ-organ tumbuhan yang mengalami modifikasi akar. Contohnya yaitu wortel dan lobak. Wortel dan lobak ini sama-sama memiliki modifikasi akar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, salah satu contohnya juga yaitu umbi ini. Modifikasi akar selanjutnya yaitu akar jagung dan akar pohon beringin. Akar jagung itu fungsinya yaitu untuk memperkokoh tumbuhan jagung. Sedangkan akar pada pohon beringin itu kan menggelantung. Nah, fungsi dari akar pohon beringin yaitu sebagai proses pernafasan. Nah, selain dari modifikasi akar, ada juga modifikasi batang. Contoh dari modifikasi batang yaitu ada bawang, kentang, rimpang jahe, dan juga ada geragi. Nah, contoh dari geragi itu yaitu tumbuhan stroberi. Untuk bawang, kentang, dan rimpang yaitu salah satu modifikasi batang yang menyimpan cadangan makanan. Nah, selanjutnya yaitu daun. Pada daun, untuk modifikasi pada daun ini kita dapat melihatnya di tumbuhan kaktus dan tumbuhan lidah buaya serta tumbuhan kantong semar maupun tumbuhan Venus. Untuk tumbuhan kaktus ini modifikasi batangnya yaitu batangnya itu bermodifikasi berbentuk duri. Fungsinya untuk mengurangi proses penguapan. Sedangkan pada tumbuhan kantong semar dan Venus yaitu berfungsi sebagai tempat mencari makanan. Sedangkan pada lidah buaya ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan juga. Nah, ada yang ditanyakan lagi untuk pembelajaran pada materi ini? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan dari pertemuan kali ini, pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, Ibu ingin kalian nanti membawa tumbuhan pacar air. Nah, yang kecil saja, tidak usah yang besar-besar. Itu nanti kita akan mencoba untuk melihat pembuluh pada tumbuhan pacar air. Nanti kita akan melihat proses xilem maupun flow. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.